Aku berlari dari kejaran para wartawan yang selari tadi mengejarku untuk meminta wawancara. Bisa dijelaskan bagaimana cara kerja mesin waktu itu? Apa alasan Anda membuat mesin waktu itu? Aku terus berlari menuruni tangga untuk menuju laboratorium menyempurnakan mesin waktu yang kubuat. Kondisi bumi saat ini sangat memprihatinkan sekali. Tidak ada satupun tumbuhan yang mau hidup. Sekarang, tahun 2245, di mana manusia bernafas menggunakan tabung oksigen yang menempel pada punggungnya. Suhu bumi jangan ditanya mencapai 40 derajat pada malam hari. Bahkan bisa berada pada 60 derajat pada siang hari. Bisa bayangkan bagaimana kondisi kami di tahun 2245. Aku seorang prof, namaku Ron. Aku sering sekali dianggap laki-laki. Padahal aku ini cewek. Aku bereksperimen untuk menciptakan mesin waktu. Aku ingin memperbaiki bumi dari 5 tahun yang lalu ketika suhu bumi belum se-ekstrim ini. Prof, bolehkah saya masuk? Ya, silahkan. Silakan Prof. Ini ada beberapa hal yang mungkin akan dibutuhkan selama perjalanan menyusuri waktu lampau. Semoga berhasil ya Prof. Sambil aku titipkan kepadamu lab ini. Jangan sampai ada yang menerobosnya. Aku di masa lampau tidak akan bisa menghubungimu. Aku akan berangkat sekarang. Ketika mesin waktu berbentuk kotak itu menghilang entah kemana, mesin itu ternyata sangat jauh, bukan 5 tahun ke belakang, namun pada tahun 1945, di mana Indonesia sedang merebut kemerdekaan. Polk tersadar dari pingsannya dan membuka pintu mesin waktu tersebut. Asap mengepul keluar bersamaan dengan dibukanya pintu. Polk terbatuk-batuk, heran menatap sekitar. Orang-orang dengan pakaian yang asing. Dia menapi bersandar pada mesin waktunya. Dia mengacak jam tangannya, tapi tidak berguna. Jamnya error, tertera tahun 1999. Bedanya sekarang Rob bisa bernafas tanpa tabung oksigen. Teriakan dari para pemuda-pemudi yang menggelegar melebihi meletusnya gunung Krakatau yang terjadi jauh sebelum mereka terlahir. Merdeka! Allahu Akbar! Teriakan tersebut berdentum di mana-mana. Orang-orang sibuk berlari, beberapa membawa bambu, runcing, dan akar pakuja. Rob berlari, sebuah basaka menghantam dia di dekat mesin waktu. Mesin waktunya tergulung. Dia cepat-cepat pergi mencari tempat aman. Dia berlari mengikuti para pemuda dan wanita yang membawa semacam nampan di kepalanya. Dia tidak tahu itu apa. Saudara-saudaraku, kita akan merebut tanah kita. Merdeka! Kita rebut kembali Indonesia. Terus kembali! Serang Jepang, serang sekarang! Para pemuda berlari menggenggam bambu runcing dan senjata AK-47 dan senapan lain. Rob berlari mengikuti para pemuda. Saat berlari, dia dilempari bambu runcing. Dia mengambil meski tidak tahu untuk apa. Dia terlibat dalam pertempuran dengan orang Jepang. Dia berteriak-teriak seperti yang ditaburi garam. Lantas, dia bersembunyi di reruntuhan bangunan sambil mengeluk tubuhnya. Teriakan-teriakan pemuda pun terdengar. Ini di mana? Tahun berapa ini? Kamu masih jaga ya benar-benar? Masih semakan telusuri rumah-rumah roboh. Jika ada yang meninggal segera angkat. Kita akan menguburkannya secara layak dilaksanakan. Siap, laksanakan! Sini, kita ke tempat yang aman. Ayo, cepat. Cepat, kita akan mati. Berdiri. Mundur, naik ke mobil cepat.
dari kejauhan, tidak ada lagi negosiasi. Pemuda itu menarik tangan Luwak berlari ke mobil bak terbuka berdesak-desakan. Bagai angin beliung, mobil tersebut melesat kencang sambil ditembaki para penjajah di belakang. Ieu teh sahanya asal nempo tina baju lagi asa beda eta kantong lagi eta sepatu melinya ku kitu artis gitu. Saya tidak bisa berbicara bahasa itu. Maaf. Oh, teteh asal mana? Saya dari kota Paralaksana Padre. Ayo ikut saya akan tunjukkan sebuah peta. Mungkin peta itu akan menunjukkannya. Tidak, ini tidak mungkin. Aku terlalu sangat jauh sekali. Aku terlalu 1000 tahun ke belakang. Aku terlalu 1000 tahun. Mana saja masih perang. Di zamanku, orang berebut oksigen daripada berebut wilayah. Nah, kita sepertinya harus berbicara dulu. Ayo ikuti saya. Bisa jelaskan apa itu terlempar sangat jauh? Apakah Nona terlempar dari atas pesawat? Apakah Nona sandera yang dijatuhkan oleh pesawat tentara penjajah? Apakah kamu akan percaya jika aku adalah manusia dari masa depan? Nona jangan menangis, nanti saya dikira aneh-aneh dengan Nona. Ceritakan saja agar Nona tenang, saya siap mendengarkan. 2245 manusia tidak lagi berebut wilayah seperti ini. Tidak ada kejahatan untuk wilayah. Kejahatan merajalela di mana-mana. Tidak ada tempat yang aman. Bedanya, mereka berkelompok sekitar 2-6 orang. Para kelompok tersebut akan melepas paksa tabung oksigen sang korban. Siapa saja yang lepas tabung oksigen, dia akan mati seketika. Harga oksigen melebihi apapun. Satu tabung seharga 1 kilogram tanah. Sedangkan 1 kilogram tanah itu sangat susah didapat. Di tahun 2245, hanya 3% luas tanah yang tersisa. Semua tertutup beton. Izinkan saya menjelaskan keadaan di sini. Ini Indonesia tahun 1945. Saya percaya dengan cerita Nona. Indonesia saat ini sedang merebut tanah kemerdekaannya. Kami ditindas dan diperbudak demi memenuhi keinginan para penjajah. Di sana, kami tidak bisa bernafas seperti ini. Kami bernafas harus sangat teratur, agar tabung oksigen kami tetap penuh. Pemerintah memberikan 1 tabung gratis dalam 1 minggu. Tabung untuk 1 orang saja. Cukup tidak cukupnya, pemerintah tidak tanggung jawab. Tapi, jika kau ingin bernapas secara bebas, kau harus kaya, agar bisa mendapatkan banyak oksigen. Kenapa kamu tidak bawa orang-orang sana ke sini? Tidak bisa.
Syarat mesin waktu adalah memperbaiki masalah. Jelas kami tidak bisa berangkat dengan mesin waktu kemana saja kami suka. Syukur saja kami pergi ke masa lalu. Bagaimana jika ke masa depan? Bisa-bisa lebih menderita. Indonesia di masa depan bagaimana? Aku sudah yakin, merdeka itu pasti. Memang merdeka, tapi tidak dengan bangsanya. Aku memberitahumu hal yang seharusnya tidak kupaparkan. Kamu ini seorang jenderal. Bukan, Nona. Kami adalah PETA, Pasukan Pembela Tanah Air. Iya. Aku sering mendengarnya dulu di pelajaran sejarah waktu sekolah. Padahal, sejarah itu telah berlalu 1000 tahun. Tapi kini, aku malah menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia. Ceritakan Indonesia di beberapa tahun ke depan, Nona. Tidak bisa. Jika aku beritahu, kalian akan malas berjuang dan akan santai-santai saja. Silahkan saja jika mau pergi, Nona. Dipastikan penjajah akan menangkapmu dengan mudah. Kamu akan membawaku kemana? Ikuti saja aku. Jaga wanita ini, dia masih shock. Sepertinya dia dari kota yang sangat jauh. Kau apa-apaan? Bagaimana jika mereka bertanya atasku? Dari mana? Siapa? Mereka tidak akan banyak tanya. Mereka adalah sementara wanita. Kau akan aman di sini. Ganti pakaian agar penjajah tidak mengambilmu karena pakaianmu mencolok. Hai, jaga ya. Siap, laksanakan. Kita harus segera menyiapkan makanan. Tentara laki-laki pasti sudah menunggu kita. Ya, kita harus memasak. Aku akan menyalakan apinya. Biar aku saja yang mencuci beras. Aku bagian niup song-song saja. Kamu yang baru datang, bantuin Devina dan Kayla. Baiklah. Aku dengar kamu orang dari kota yang jauh itu. Kalau begitu kamu mau ikut denganku tidak? Kemana? Ke sawah. Sawah? Apa itu? Oh, kamu tidak tahu ya? Ya udah, lihat aja nanti. Apakah sawah itu tempat untuk menanam? Iya, kami menanam padi untuk jadi beras, lalu jadi nasi. Tapi kadang tanaman kami yang lain suka gagal panen. Padahal semangat untuk delisnya tidak kurang. Hei! Tidak ada istilah seperti itu. Tidak bisa. Itu karena kalian saja tidak pernah dalam merawatnya. Aku akan mengajari kalian untuk membuat satu cairan. Cairan itu akan menumbuhkan tanaman. Ayo, kumpulkan semua wanita. Kalian tahu bahwasanya sisa makanan dapat menyelamatkan tumbuhan. Baiklah, dengan ini aku akan mengajarkan kalian cara membuat pupuk untuk kelanjutan hidup yang akan datang.
warisan generasi kepada kalian. Ayo kumpulkan sisa sayuran, sisa buah, gorengan nyaris busuk juga tidak apa. Dan jangan lupa bawakan bibit tanaman apapun itu. Ayo masukkan sisa buah, sisa sayur, dan air 1 ember ke dalam tong ya. Pohon kembang itu tuangkan ke dalam tong. Segimana? Dua. Ini cukup 4 tutup saja. Devina, tolong diaduk ya. Setelah beberapa hari, waktu bisa menanam tanaman dan membuat pupuk cair sendiri. Dia dan Malina mengedukasi kepada warga-warga yang lain untuk melakukan penanaman kembali tanaman yang hancur menggunakan pupuk yang ia buat. Ayo, kita hijaukan dan hidupkan masa depan bangsa Indonesia. Bumi akan menjadi hijau. Tanaman akan tumbuh subur. Ekosistem akan terjaga. Tanaman-tanaman akan tumbuh subur, memproduksi oksigen kita. Aku harus bergegas pulang. Tiba-tiba Wolf tersadar kalau dirinya harus segera kembali untuk menyelamatkan masa depan, dan setelah itu ia berpamitan kepada semua orang, terutama kepada wanita tersebut. Dia sangat berterima kasih telah diajarkan banyak hal, dan Wolf juga tidak lupa untuk berpamitan kepada para pemuda. Tapi bagaimana caranya kamu pulang, Wok? Aku nggak tahu di mana mesin ada yang membawaku ke sini. Tidak apa-apa, aku akan membantu mencarikannya. Terima kasih, tapi cukup sampai di sini saja. Tanggung jawabmu lebih besar. Kau harus menjaga dusun dari para penjajah. Jadikan Indonesia negara yang adil pada rakyat. Ajak rakyat untuk menjaga buminya. Hukum yang adil dan bumi yang hijau akan menjadikan Indonesia tempat pulang yang akan nyaman dan disegani oleh para penjajah. Wolf cepat-cepat kembali berjalan mencari di mana mesin waktu itu berada. Dengan adanya pupuk, dia berharap akan bisa menyelamatkan bumi di tahun 2245. Dia kejar-kejaran dengan para penjajah yang masih berkeliaran. Dia tidak tahu akan bagaimana lagi sesekali dia sembunyi ketika ada penjajah patroli. Sampailah di mana tepat mesin waktu itu berada. Tapi mesin waktu itu rusak, harus diperbaiki. Tanpa lama Wolf memperbaikinya dengan alat canggih yang sambil siapkan. Mesin waktu itu kembali bersuara, membuat Wolf segera memasang tabung oksigen agar tidak sampai mati. Masuk ke mesin waktu lalu melesat, dia berhasil kembali ke tahun 2245. Kondisi bumi makin kacau, mayat manusia terkapar di mana-mana. Bak air laboratoriumnya telah hancur, hanya sedikit orang saja yang masih bertahan. Itu adalah golongan atas yang mempunyai kuasa atas stok oksigen. Beberapa barang-barang berat pecah akibat tekanan oksigen yang sangat tipis. Bahkan asisten Wolf sambil terkapar lemas tak berdaya. Kemana saja dirimu? Aku sudah menjaga lab ini. Berbagai ancaman telah aku atasi. Tugasku telah selesai. Apa yang terjadi? Kenapa kau bisa seperti ini, Sabda? Aku mengambil 1 kilogram tanah dan mereka tidak memberikannya. Sehingga secara terpaksa aku mengambilnya. Aku mengambil untuk bibit tanaman yang mungkin dibawa oleh Wolf segera mengambil oksigen cadangan dari dalam meja, lalu memasangkannya kepada sendok. Wolf membiarkan sambil beri setelah menghirup oksigen. Wolf kembali memasang jas labnya dan segera memberikan pupuk pada benih yang telah disatukan. Pada dunia pupuknya, Wolf menyalakan pupuk ke dalam pot menunggu reaksi pupuk. Keheningan yang dirasakan hanya suara detak jantung yang terdengar. 5 menit. Tidak ada hasil. 10 menit, 15 menit, terlihat dari ular orang-orang seperti zombie mencari mangsa. Wolf menangis menunggu hasil, tapi di saat tersebut sambil bangkit, dia menepuk bahu Wolf.
Ayo selesaikan misi menghirup udara bersih untuk warisan. Iya, baiklah. Ayo kita selesaikan. Sambil mengambil banyak lada untuk beli, lalu memberikan pupuk yang telah dibuat dari tahun 1946. Pupuk akan habis karena mengalami fermentasi selama 300 tahun. Saat sedang menuangkan pupuk, tanaman-tanaman tumbuh subur. Oksigen yang cepat menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang yang sedang sekarat kembali bangkit dengan oksigen. Orang-orang disuruh kehilangan menyisakan orang-orang yang sudah tidak bernyawa. Terima kasih, Prof. Berkat Anda, kita semua bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cinta. Saudara-saudaraku, kita harus menjaga bumi ini. Hancurkan beton, kembalikan tanah. Ayo, reboisasi. Lakukan secara besar-besaran. Oksigen sangat penting. Hidup lestari! Hidup lestari! Hidup lestari! Itu hanya mimpi. Kamu mau terus tidur atau pergi sekolah? Sekarang sudah jam berapa? Ibu dari tadi sudah beresin rumah, nyuci, dan kamu masih tidur? Mah, tahun berapa ini? 2024 lah. Ngapain kamu malah nanya ini tahun berapa? Aku mimpi mah tadi. Kita bernapas pakai tabung oksigen. Sekarang kok aku bisa napas manual? Ada-ada aja kamu. Sana cepat mandi, berangkat sekolah. Iya, iya. Mentari yang terbit di timur bumi, sinar kicau burung merdu yang bernyanyi. Tersenyumlah dan ucapkan semangat pagi. Tandanya kau siap untuk memulai hari. Kejarlah mimpi tanpa berhenti. Percayalah semua akan terjadi. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di atas sana, tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi Akan dihentikan